A North Korean diplomat has been caught trying to smuggle $1.4 million worth of gold into Bangladesh. Customs authorities in Bangladesh say Son Yong-nam, the first secretary of the North Korean embassy in Dhaka, was carrying 27 kilograms of gold in his luggage as he arrived in Dhaka from Singapore on Thursday night. Visitors to the South Asian country can bring in no more than 2 kilograms of the precious metal. Hai guys, halo. Hari ini kita mau bahas topik menarik nih tentang penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik. Kalian pernah dengar nggak sih kasus dari diplomatik Korea Utara yang menyelundupkan emas di Bangladesh? Nah, aku pernah baca tuh soal kasus ini. Jadi, diplomat Korea Utara, dia itu menyelundupkan emas sebanyak 27 kg pada Maret 2015 kemarin. Nah, jadi penyelundupan ini tuh ketahuan kan sama pihak bea cukai dari Bangladesh. Akhirnya ini tuh dikasuskan gitulah. Ya, sayang banget nggak sih seorang diplomat yang punya hak kekebalan diplomatik malah digunakan buat hal yang negatif kayak gini. Nah iya, diplomasi kan harusnya buat ngejaga hubungan antar negara ya, tapi di kasus ini malah sebaliknya. Jadi menurut aku masalah utama di sini tuh gimana sih cara buat menghindarin penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik dan gimana solusi buat ngatasin masalah kayak gini. Nah benar banget tuh Vivi, jadi kalau misalkan kita lihat kasus itu ya, kita harus ingat dulu aturan dalam hukum kekebalan diplomatik, di mana aturan tersebut terdapat pada Konvensi Wina tahun 1961 yang mengatur tentang hukum kekebalan diplomatik. Nah contohnya ada pada pasal 29 di mana seorang diplomat itu nggak bisa dipenjarakan atau ditangkap di negara penerima. Nah, meskipun dia punya kekebalan itu, tapi seorang diplomat juga nggak bisa semena-mena ya, dan juga harus menaati hukum yang ada di sana. Ya, tepat Ganin, hak kekebalan bukan kebal dari segalanya. Pasal 41 Konvensi Wina jelas-jelas sudah bilang kalau diplomat harus menghormati hukum dan peraturan negara dan dia ditempatkan. Dalam kasus tadi yang dibahas sama Azwa, diplomat tersebut udah melanggar aturan tersebut. Jadi berdasarkan aturan konvensi, diplomat ini sebenarnya punya kekebalan kan, cuman memang mereka harus tetap bertanggung jawab atas kekebalan tersebut agar tidak disalahgunakan. Nah, makanya sekarang gimana sih konvensi ini dapat menangani kasus yang lagi kita bahas? Baik, jadi kasus yang ini tuh bisa mengambil dari pasal 9 Konvensi Wina. Jadi, negara penerima itu bisa menetapkan seorang diplomat sebagai orang yang disebut sebagai persona non grata atau orang yang tidak diinginkan. Jadi negara penerima itu bisa minta buat si diplomat ini buat meninggalkan negaranya. Ya menurutku sih itu cara yang paling masuk akal ya. Mas setuju banget Al ya. Selain itu, kalau diplomat ngelakuin penyalahgunaan hak, negara asalnya tuh perlu mengambil tindakan juga. Misalnya negara asal bisa ngasih sanksi internal ke diplomat itu, karena kan itu tanggung jawab mereka ya atas tindakan staf diplomatiknya. Nah setuju banget tuh Vivi. Nah kalau misalkan kita lihat dari sisi analisis ya, kasus ini tuh malah menunjukkan suatu kelemahan pada sistem kekebalan diplomatik, di mana negara penerima yaitu Bangladesh di sini tuh bisa telat mengambil tindakan hukum karena adanya sistem kekebalan diplomatik. Nah oleh karena itu kita harus bisa mendapatkan solusi yang sudah ada pada konvensi seperti yang sudah dikatakan Alia tadi, yaitu persona non grata. Kalau kita lihat dari jauh nih, Konvensi Wina ini sebenarnya dirancang dengan baik. Kayak negara penerima punya hak melindungi kedaulatannya, sementara negara pengirim mempunyai hak untuk mengawasi diplomatnya. Nah, jadi di sini bagaimana kita memikirkan untuk mencegah hal ini terjadi di awal. Nah, ini bisa jadi kreatif thinking kita, guys. Benar banget Kak, menurut aku salah satu langkah preventif yang bisa dilakukan yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara negara pengirim dan penerima diplomat. Misalnya juga bisa nih memberikan pelatihan tambahan terhadap diplomat di negara tersebut, seperti tentang pentingnya integritas dan juga hukum lokal di negara tersebut. Benar banget itu aja. Jadi kita tuh bisa membuat sistem monitoring yang lebih ketat lagi. Jadi ya, misalkan nih barang-barang yang dibawa diplomat itu bisa diawasi lebih ketat tanpa mengganggu hak kekebalan diplomatik mereka. Jadi dalam hal ini pihak bea cukai dan juga pihak terkait itu bisa lebih waspada terhadap diplomat yang sekiranya mencurigakan. Nah kalau menurut aku sih diplomasi itu bukan cuma soal
aturan doang ya, tapi soal etika juga. Kalau diplomat udah diatur etikanya dengan baik, maka penyalahgunaan kayak gini tuh nggak bakal terjadi. Nah, benar banget tuh Vivi. Jadi untuk problem solving dari kasus kita, aku bisa saranin kayak kita sebagai negara pengirim tuh harus lebih selektif lagi ketika milih diplomat yang akan dikirimkan. Lalu negara penerima juga harus lebih mengawasi diplomat-diplomat yang akan datang ke negara mereka. Selain itu, seorang diplomat juga harus mendapatkan edukasi terlebih dahulu tentang budaya dan juga aturan yang terdapat di negara penerima. Nah, intinya hak kekebalan diplomatik itu bukan tameng buat pelaku kejahatan ya guys. Konvensi sudah ada melindungi untuk diplomasinya. Nah, di sini kita berpikir bagaimana cara mencegah agar tidak disalahgunakan lagi. Mungkin dengan cara pengawasan lebih ketat, pelatihan etika dan sanksi yang tegas biar bisa mengubah sistem ini. Setuju Kak, jadi kesimpulannya solusi yang dapat diberikan yaitu meningkatkan pengawasan terhadap diplomat, terus memperbaiki juga sistem pelatihan terhadap diplomat, juga menaati aturan konvensi yang udah ada. Semoga kasus kali ini nggak terulang lagi ya. Amin.